Ya, izinnya ya. Ah, Perbedaan antara hukum pidana dalam tanda petik hukum pidana umum dengan hukum pidana militer itu bersumber dari pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah konstitusi. Agung itu yang pertama adalah peradilan umum, kemudian peradilan agama, kemudian peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Khusus peradilan umum yang melihat di dalamnya ada peradilan pidana. Kemudian itulah yang dibedakan dengan peradilan militer. Peradilan pidana itu dioperasikan dengan hukum pidana. Sedangkan peradilan militer dioperasikan dengan hukum pidana militer. Baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer itu dibagi lagi atas dua ya. Ada hukum pidana material yang isinya ada tiga, yaitu pertama bicara tentang tindak pidana atau strafbargai. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana atau rekening bargai. Dan yang ketiga adalah pidana atau straf. Kemudian hukum acara pidana. Yang acara pidana itu dalam hukum formilnya untuk mengoperasikan atau melaksanakan atau menegakkan hukum pidana material. Yang membedakan lebih jauh adalah hukum pidana umum itu bersumber kepada KUHP, sedangkan hukum pidana militer bersumber kepada KUHP militer KUHPM. Kemudian di dalam hukum pidana acara pidana umum itu bersumber kepada kita undang-undang hukum acara pidana. Sedangkan untuk hukum acara peradilan militer itu bersumber kepada undang-undang peradilan militer. Sehingga dari posisi itu ada perbedaan. Tetapi yang lihat kita bisa membedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer, baik secara materi maupun formil, tapi sesungguhnya mempunyai keterkaitan. Kenapa begitu? Karena ketika kita menerapkan KUHPM, ketika ada bersesuaian dengan KUHP, hukum pidana umum, maka hukum pidana umum pun bisa disandingkan atau yang kita sebut junto atau dikaitkan. Nah, begitu juga ketika hukum acara peradilan militer itu juga tidak terpisah atau tidak dibedakan secara tegas, tapi ada kaitan yang tidak dengan hukum acara pidana yang ada prinsip-prinsip dasarnya untuk dianut. Demikian yang begitu. Terima kasih. Dalam militer ada yang namanya itu atasan dan ada yang dapatnya boleh dijelaskan kepada kami dalam militer apa itu yang dimaksud dengan atasan dan apa itu yang dimaksud dengan silakan izin yang
Sesungguhnya konsep atasan dan bawahan itu berlaku untuk pegawai negeri. Kenapa? Karena pegawai negeri di Indonesia terbagi dua. Pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua, pegawai negeri anggota TNI Polri. Nah, oleh karena itu konsep daripada atasan bawahannya berlaku standar untuk baik di sipil maupun di militer. Kekhususan di dalam militer di situ adalah kalau kita mengambil contoh dalam undang-undang hukum disiplin militer, maka secara garis besar kalau kita lihat fungsi daripada atasan itu, dia pertama adalah ya kalau kata kasarnya rincinya ada di pasal 17 salah. Tetapi secara sederhana kita bisa lihat sebagai atasan itu dia adalah pimpinan, dia adalah komandan, dia adalah orang tua, dia adalah pembimbing, dia adalah guru, dia adalah teladan, dia adalah motivator, dan sekaligus dia adalah orang yang berupaya untuk menjamin kesejahteraan daripada bawahan itu. Sementara bawahan yang disebut dengan bawahan itu adalah personel-personel militer yang berada di bawah kesatuan yang tertinggi dari atasan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena secara hierarkis, baik di sipil maupun di militer, organisasi itu ada hierarkinya. Dari organisasi terkecil sampai yang paling tinggi. Atasan ada atasan yang atasan, dan atasan tertinggi adalah panglima TNI. Kalau kita lihat tadi struktur di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku ini, misalnya undang-undang hukum disiplin militer. Demikian. Terima kasih kembali. Sangat berdasarkan sekali penjelasan tadi bagi kami. Juga kami dapat memahami dan mengingatkan kembali apa yang telah tentang lembaga pendidikan, maupun pendidikan sosial, terus bagi kami di kesatuan. Yang selanjutnya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ali mengenai atasan pemimpin, komandan, orang tua, komisioner, guru, dan motivator serta menjamin kesejahteraan bawahan dalam personil yang terbawa kepemimpinannya. Nah, kemudian apa tugas dan tanggung jawab sebagai atasan sesuai dengan peraturan terhadap bawahan, dan apa tugas tanggung jawab bawahannya terhadap atasan. Mohon saksi dapat memberikan pencerahan kepada sekian izinnya mungkin. Jadi kalau bicara tentang tugas daripada atasan dan kemudian kewajiban daripada atasan, maka tugas pokok atasan itu tidak bisa lepas daripada tugas pokok kedinasan dari TNI. Itu adalah satu tugas yang kita dululah. Tugas pokok itu menyebabkan dari tugas pokok yang itu melindungi negara keseluruhan dan sebagainya. Nah, tapi secara sederhana tugas pokok daripada atasan itu sesungguhnya adalah bagaimana dia melakukan pembinaan fungsinya, pembinaan personel, pembinaan kesatuan di pasal 5 Undang-Undang Disiplin Militer, kemudian pembinaan penegakan hukum daripada personel yang ada di bawah dia, serta termasuk juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dia, karena dia sebagai atasan juga secara hukum kita diberi kewenangan sebagai atasan yang berhak dihukum ankum, sehingga tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sementara
yang bawah itu punya kewajiban untuk taat kepada pimpinannya, atasannya. Atasan di sini juga bisa atasan yang berdasarkan surat perintah atau berdasarkan keputusan yang dia terima untuk memimpin satu kesatuan, atau juga dia adalah senior. Senioritas di sini selain karena kepangkatan yang lebih tinggi, tetapi juga bisa memilih pada pangkat yang sama, dia lebih senior, maka itu adalah senior, maka dipandang sebagai atasan. Setiap yang bawahan atau junior itu tidak saja taat pada secara teman, tetapi juga taat kepada senior yang pertama lebih langkah minusnya atau pangkatnya lebih tinggi dalam kesatuan, sehingga relasi antara atasan dan bawahan itu pertama atasan punya hak kewenangan atau hak, tetapi juga atau tugas, tetapi juga bawahan punya kewajiban. Itulah relasi atasan dan bawahan secara sosial dunia. Kalau soal rinci-rinci misalnya ditanya bagaimana SOP segala macam kami Fakultas Hukum kami sampai ke sini. Demikian. Terima kasih ahli. Memang benar dan kalau sampai OP itu di Fakultas Hukum memang tidak ada. Memang itu SOP itu digunakan untuk standar operasional bagi satuan-satuan yang ada. Jadi memang kalau kita tinggal pendidikannya tidak sampai sana, ada kepengen dasar-dasar punya saja. Kalau SOP ini sudah menyangkut personil dan operasional serta tugas. Terima kasih Alif atas penjelasannya. Berikutnya kalau di TNI itu kan kita dibayar dari APBN. Kemudian kita juga diberikan kesejahteraan berupa uang rokok. Dan itu tidak mengenal hujan, tidak mengenal hari libur, tidak mengenal hari raya, dihitung dari mengenai kesejahteraan yang tadi. Mungkin kalau di pegawai negeri sipil yang saya pahami tidak seperti itu. Nah, kalau tidak masuk mulai tahun, kalau hari libur juga tidak dapat. Tapi di TNI tidak pandang bulu. Pokoknya kalau 1 tahun itu 365 hari, ya dikali berapa dapat. Itu yang diterima oleh TNI. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, mohon penjelasan dari kami mengenai kedinasan TNI. Dengan pemberian dari negara seperti itu, apakah TNI ini dalam waktu selama dia dilantik menjadi prajurit TNI sampai dia menyatakan pensiun, dengan pensiun itu kan ada dengan tidak hormat, yang intinya dinyatakan dia berhenti menjadi seorang prajurit. Nah, dalam masa dinas bagi prajurit TNI, apakah selama dia berinas dari waktu dari jam ke jam setiap harinya itu termasuk keberatan TNI tadi dalam masa dinas? Ya. Mohon pencerahan. Izin ya. Di situlah pasal 2 Undang-Undang TNI sangat jelas yang tadi saya kasih tahu. Yaitu salah satu jati diri daripada TNI itu adalah tentara profesional. Artinya apa? Segala kebutuhan yang disiapkan oleh negara. Jadi tidak perlu nyambil dari pekerjaan teman-teman lagi, tidak perlu. Tidak perlu ada side job lagi, tidak perlu. Karena semua sudah dijamin oleh negara. Bahwa ada kurang-kurangnya, yaitu tanggung jawab negara. Tapi kita tahu lah, dengan tentara di barat dan macam-macam banyaklah kemudian banyak yang ditulis. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya apa? Kewajiban negara untuk menjamin bahwa TNI itu dia hanya profesi juga sebagai tentara negara ini. Tidak boleh ada profesi lain. Itulah sehingga kenapa yang namanya amanat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada hari Indonesia itu 24 jam. Tidak boleh ada libur-libur.
Kalau misalnya bapak-bapak ribut, tiba-tiba orang serang kita, bapak-bapak, oh jangan, saya tidak mau perang, bapak lagi ribut. Tidak bisa begitu. Itulah yang kita kenal sebagai diri dari tentang profesional. Tidak ada kenal ribut. Bahkan dalam banyak hal, maaf saya sampaikan itu, di dalam tugas itu termasuk ada bencana ini sama. Kita spesifik. Padahal kita punya badan bencana dan segala macam. Tapi TNI harus melindungi secara bangsa Indonesia dan seluruh sumber Indonesia dalam keadaan bencana. TNI ada di situ. Dan sekarang kita tadi menghadapi bencana. Dari situ, kalau kita lihat di televisi, di pemerintahan, pasti ada anggota TNI aktif pada situ. Artinya, penugasan dia bukan hanya berkaitan dengan inilah saya menyampaikan nanti. Dalam pokok TNI itu ada dua pembagian, yaitu operasi perang dan operasi selain perang. Nah, penanggulangan bencana dan lain sebagainya itu bukan bagian dari operasi perang, tapi di situ ada tugas pokok TNI. Demikian. Terima kasih ahli atas pencerahannya. Berikutnya saya mohon kasih ahli kalau dalam saya menerima pertanyaan, andai kata terjadi apa namanya agak tidak pas, mohon dapatnya ahli meluruskan ada siap pertanyaan saya karena kadang-kadang manusia ini kan cara dialeknya mungkin maksud saya benar cuma cara penyampaian yang tidak tepat, mohon nanti ahli dapatnya meluruskan. Ya. Saya lanjutkan dalam hukum pidana militer, tindakan apa yang dilakukan oleh seorang militer yang dikategorikan sebagai dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana militer. Mohon mari dapat berjelaskan. Izin jadi tindak pidana militer itu sebagaimana hukum pidana pada umumnya atau hukum pidana militer itu sebagai pidana pada umumnya dibagi atas dua. Yang pertama adalah pidana atau pensiun, dan yang kedua adalah pelanggaran atau delikten. Untuk delikten atau kejahatan itu dibagi dua lagi. Ada tindak atau kejahatan militer yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi sebagai militer. Dan ada kejahatan militer yang dilakukan karena dia itu orang militer. Padahal itu kejahatan yang juga ada di kejahatan pada umum. Saya ambil sederhananya begini dengan ini. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi militer itu adalah mulai insubordinasi atau ketidaktaatan, kemudian disersi, artinya melarikan diri dari tugas atau meninggalkan tugas tanpa alasan jelas. Yang ketiga adalah penyalahgunaan bahan peledak dalam senjata. Nah, ketiga jenis kejahatan militer ini kalau kita baca di kampus kita singkat dengan tindakan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai anggota personil militer. Kemudian itu lembaga militer dan bisa melakukan itu yang sesungguhnya dari kejahatan umumnya. Misalnya pasal 131 KUH PN itu berkaitan dengan penganiayaan atau penyiksaan. Itu bersesuaian dengan pasal 351 KUHP di bidang umum. Nah, dengan kata lain, yang namanya penganiayaan atau penyiksaan itu siapapun bisa lakukan, mau militer, mau sipil bisa lakukan. Tetapi
Ketika dilakukan oleh anggota personil militer, maka dia menjadi tidak pidana militer. Kemudian yang disebut dengan web delicten atau pelanggaran militer itu di dalam undang-undang hukum disiplin militer itu ada sanksi. Itu rinciannya berkaitan dengan pelanggaran hukum disiplin militer. Kira-kira demikian ya. Terima kasih, Nuri. Tadi Andi juga menyampaikan tentang selain tindak pidana militer ada namanya pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, khususnya pasal 4, itu bunyinya pelanggaran hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan yang meningkatkan disiplin militer, serta menegakkan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Itu bunyi dari pasal 4 hukum disiplin militer. Aplikasinya kita di lapangan. Pembinaan organisasi dalam konteks organisasi militer. Mohon kiranya dapat dijelaskan pembinaan organisasi. Izin yang mulia. Kata kunci dari pasal 4 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer adalah pembinaan. Pembinaan di situ supaya jangan jadi delik, jangan jadi. Maka kita bisa ukur dari dua hal. Yang pertama adalah motif atau alasan atau yang menjadi dasar dan mens rea. Ini ada apa? Sikapan tidak kalau di meja. Motifnya apa? Kalau pasal 4 itu motifnya adalah mempertimbangkan kemanfaatan, manfaatnya bagi personel dan kesatuan. Itu motifnya. Alasan kenapa pembinaan dilakukan. Kalau pembinaan itu tidak membawa manfaat, maka tindakan itu bukan pembinaan, tetapi bisa saja itu delik. Pembinaan harus bermanfaat. Alasan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pembinaan itu adalah pembinaan personel, pembinaan organisasi, termasuk di situ penegakan hukum, disiplin. Sehingga tentunya yang namanya pembinaan itu dia meningkatkan disiplin daripada personel dari organisasi tersebut. Jadi tidak boleh ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain, maka tidak masuk dalam domain pembinaan. Misalnya, ternyata itu menyakiti. Misalnya, ternyata itu melukai. Misalnya, ternyata tindakan itu yang tadinya bilang ternyata yang dibina ini, maka itu tentunya akan merugikan pasal 131 tentang singgung. Nah, itu berkaitan dengan bisa kalau hanya sekedar menyakiti, berarti penganiayaan. Kalau dia sudah menyebabkan luka, maka penganiayaan berat. Suara mishandling, kalau penganiayaan mishandling, kalau penganiayaan berat tidak luka, itu penganiayaan berat, maka suara mishandling. Kalau dia berakibat mati, maka dia penyiksaan. Karena itu volunteering. Demikian kemudian sehingga kalau disebut pasal 4, maka kata kuncinya ada pada motifnya apa dan tujuannya apa. Itu parameter untuk membedakan bahwa tindakan itu adalah tindakan pembinaan atau bukan pembinaan. Demikian.
Terima kasih tadi. Jadi intinya dari pembinaan tadi, kalau memang tujuan pemanfaatannya itu hanya untuk organisasi dan personalisasi. Namun apabila itu kan saya mengakibatkan si personil tersebut tersakiti atau terlukai, jadi domainnya bukan hukum disiplin militer, tapi sudah masuk ke ranah hukum pidana militer. Begitu kira-kira ya. Terima kasih Ali atas pencerahannya. Yang berikutnya, ini dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut ada dibagi dua buku. Buku pertama itu mengenai peradilan umum, pasalnya 163. Buku kedua itu tentang kejahatan, pasal keempat berdasarkan 142. Di antaranya dalam buku kedua kejahatan itu ada pasal 131. Nah, yang bunyinya itu militer yang dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakiti itu atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Nah, terkait dengan pasal 4 hukum sipil dan militer yang sudah ahli jelaskan tadi tentang mewujudkan pembinaan personil. Kalau dalam pembinaan personil ada seorang atasan menduga bahwa bawahan telah melanggar disiplin atau menduga bahwa bawahan telah melakukan tindak pidana. Kemudian atasan tersebut yang awalnya memberi tindakan disiplin, kalau kita di militer itu tindakan disiplin itu berayat, pinggir, guling-guling, ustaz, jalan jongkok, lari-lari. Nah, itu bentuk-bentuk tindakan disiplin dalam wujudnya tindakan seperti ini. Dengan tujuan pembinaan. Tetapi kemudian dalam kenyataannya setelah melakukan pembinaan tadi, atasan tersebut memukul dengan cara menyakiti bawahan. Mohon kami berikan pemahaman kepada kami, apakah perbuatan atasan tersebut yang memukul atau mencambuk bawahan tersebut tadi itu dalam konteks hukum pidana dapat diterapkan pasal 131 KUHP. Mohon jelas. Izin ya. Kalau kita belajar hukum pidana ini, bagaimana menerapkan suatu ketentuan pidana kepada suatu peristiwa. Itu dalam ajaran umum hukum pidana atau argumennya strat letter. Di situ kita mengenal ada dir, yaitu bunyinya fasik reo, misi mensip rea. Artinya suatu perbuatan atau tindakan itu tidak membuat pelakunya atau tindakan yang bersalah kecuali dilakukan dengan sikap batin yang jahat. Ajaran ini kemudian bisa kita bagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah actus reus atau tindakan nyata, dan yang kedua adalah mens rea atau sikap batin yang jahat. Actus reus itu dapat kita telusuri dari dua komponen, yaitu pertama modus atau cara melakukan tindakan itu. Yang kedua adalah tindakan itu sendiri atau fail-nya. Kemudian untuk mens rea atau sikap batin yang jahat itu dapat kita telusuri dari
komponen yang pertama adalah motif atau alasan atau latar belakang pelaku menentukan tindakan itu. Motif itu kemudian menimbulkan niat jahat atau fornimen. Niat jahat itu kalau sudah terbentuk, maka akan secara rasional memilih modus atau cara dia melakukan kejahatan. Kemudian karena niat jahat, maka apa yang dia lakukan itu dilakukan dengan cara yang salah atau suruh. Kesalahan ini penting yang harus dibuktikan. Karena dalam hukum pidana, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, kita menganut ada bill hamstring soner sul. Tiada pidana tanpa kesalahan. Orang yang bersalah saja yang boleh dipidana, dijatuhi hukum. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi hukum. Nah, dari skema teoritis tersebut, jadi saya lanjut supaya menjawab pertanyaan. Bagaimana pasal 131 itu KUHPN itu bisa diterapkan? Kalau kita lihat pasal 131 itu dari segi perbuatannya itu ayat 1-nya itu mensreanya adalah menyakiti, membuat bawahannya tersakiti. Sedangkan ayat 2-nya itu mensreanya adalah membuat bawahannya itu lupa. Sedangkan ayat 3-nya itu mensreanya adalah membuat bawahannya itu mati. Nah, bagaimana supaya mensrea ini bisa kita katakan bahwa dilihat dari modus untuk menyakiti apa? Kalau sekedar atau menunggu dan kemudian bawahan sakit, maka itu modusnya adalah menyakiti dengan cara memukul atau menunggu. Kemudian, kalau misalnya ternyata dari menunggu atau menunggu itu, modus itu berakibat pada korban bawahannya atau korbannya itu luka, maka tentunya kita harus lihat ketika dia memukul itu dengan tangan kosong atau dengan alat. Karena secara sederhana kita harus bisa membedakan bahwa memukul dengan tangan kosong dengan misalnya dengan cambuk, maka akibat yang diderita oleh korban tentunya berbeda. Dan itu nanti visum PPP itu harus menjawab seperti itu. Saya tidak sampai ke situ. Begitu juga ketika korban mati, maka di situ lebih jauh lagi kita masuk kepada ajaran tentang kausalite, yaitu harus ada persesuaian antara modus yang digunakan, cara yang digunakan, apakah dia memukul itu dengan apa, kemudian tindakan memukul itu apakah benar berakibat matinya korban. Dan itu kalau dalam kedokteran kehakiman ada dua cara untuk kita bisa deteksi. Yang pertama otopsi, itu paling pokok, otopsi lah yang bisa menjelaskan. Tapi kalau tidak ada otopsi, maka rekam medik bisa dijadikan sebagai dasar. Kenapa? Karena di dalam rekam medik itu akan mencatat kondisi ketika korban sebelum menghembuskan napas dengan mungkin setelah menghembuskan napas. Sehingga perbandingan antara kondisi itu apakah bersesuaian dengan V atau perbuatan dari atasnya daripada bawah. Dengan demikian, maka agar pasal 131 itu bisa diterapkan kepada kasusnya, syaratnya adalah yang pertama, ini karena ini delik material, maka akibatnya apa nih?
Akibatnya kalau cuma tersakiti, maka kita bisa telusuri modus dan cara yang melakukan tindakan yang dia pakai. Kemudian ketika korban terluka, maka cara dan tindakan apa yang dipakai. Begitu juga pada saat korban mati. Demikian. Terima kasih ahli atas penjelasannya. Sehingga dapat menjadikan referensi dalam tugas kami sehari-hari dalam menangani perkara dan penjelasan masukan. Kemudian dalam hukum pidana militer kita tentang ketentuan pidana ada pasal 132 KUHP. Saya akan bacakan bunyi dari pasal 132 KUHP. Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan atau menggunakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut. Terkait dengan perbuatan atasan yang tadi sudah ahli jelaskan, tanggung jawabnya menghina dan sebagainya, termasuk juga untuk dengan organisasi atasan tersebut di tempat yang berbeda, ya, di tempat yang berbeda, melihat bawahannya memukul dan mencambuk yang tadi sudah kita bicarakan, ini menyakiti bawahannya. Melihat kejadian tersebut, atasan itu melihat kejadian tersebut terhadap bawahan lainnya yang melakukan kekerasan terhadap bawahannya lagi. Namun, atasan tersebut tidak mengambil tindakan untuk mendekat atau menghentikan. Padahal atasan tersebut mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi kemampuannya tersebut tidak digunakan oleh untuk menghentikan. Namun saya jelaskan untuk memberikan pencerahan kepada kami unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam pasal 132 KUHP, mana intinya atasan membiarkan bawahan melakukan tindak pidana. Mohon pencerahan. Jadi pasal 132 KUHP ini merupakan pasal yang jadi kalau kita belajar kualifikasi kan mirip-mirip seperti pasal 55 KUHP, pasal 67 KUHP, itu pasal-pasal PO. Dia tidak bisa berdiri saja karena ada tindak pidana pokok atau tindak pidana pasalnya. Ketika apa yang ditanya oleh itu tadi, atasan melihat bahwa melakukan tindak pidana yang bersesuaian dengan pasal 131 KUHPM. Artinya tindak pidana asalnya adalah pasal 131 KUHPM. Tetapi atasan membiarkan atau mengizinkannya. Nah, di dalam hukum pidana kita bisa lihat bahwa pasal 131 KUHP itu terkategori sebagai komisi delikten, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan atau tindakan nyata atau tindakan aktif. Sedangkan pasal 132 KUHPM itu adalah dikategorikan sebagai komisi delikten atau tindak pidana yang dilakukan karena perbuatan pasif, membiarkan atau mengizinkan secara diam-diam, membiarkan, mengizinkan secara diam-diam. Nah, unsur delik yang ditanyakan di sini itu adalah karena atasan itu
miliar. Di situ berarti tidak terhadap pasal 131 ya ketika dia melakukan tindak pidana itu sesungguhnya tahu atasannya tidak tahu, tetapi dia tidak mencegah, dia tidak melakukan upaya supaya bawahannya tidak melakukan, padahal kewenangan atasan ada di situ. Dan itulah seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa atasan punya tugas, punya kewenangan itu, tetapi tidak melakukan. Yang kedua, unsur di situ berarti ada relasi dua topik. Yang pertama, atasan yang melihat bawahannya melakukan tindak pidana FIDE pasal 131 KUHP, tetapi membiarkan. Dan yang kedua, bawahan yang melakukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal 131 KUHP, tetapi tidak dicegah oleh jadi dalam konstruksi yang kita unsur dia, pertama dari segi perbuatan atasan itu mengizinkan atau membiarkan, tapi dari segi pelakunya atau player itu ada dua komponen. Yang pertama adalah atasan yang mengizinkan atau membiarkan. Yang kedua adalah bawahan yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam 131 KUHP. Itulah unsur-unsur itu. Dan demikian. Terima kasih Nabil. Jadi intinya atasan tadi melihat dan melihat sendiri ketika persoalan ini sudah melakukan tindak pidana. Namun dengan kemampuannya dan kekuatannya yang seharusnya bisa mendekat, tapi hal itu tidak dilakukan. Sehingga bahwa itu masih tetap melakukan perbuatan. Terima kasih atas penjelasannya, Ali. Selanjutnya, dalam pasal 132 KUHP, dalam pasal tersebut tidak dibunyikan ancaman pidana, tetapi dalam kebenaran dari bunyi pasal tersebut dibunyikan demi kepentingan perkara itu diancam dengan pidana yang sama pada percobaan. Itu tadi di pasal sudah sekarang akhir kalimat dari pasal 132 KUHP tadi yang saya katakan tadi, demi kepentingan perkara itu diancam pidana yang sama pada pidana percobaannya. Mohon Ali dapat memberikan pemahaman kepada kami apa yang dimaksud dari pasal 132 KUHP pada poin akhir tadi yang dibunyikan demi kepentingan perkara itu ancaman pidananya sama dengan percobaan. Demikian. Siap. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa percobaan. Kata percobaan dalam ajaran hukum pidana kita sebut sebagai POGI. Percobaan melakukan tindak pidana. Sel-sel pidananya, ancaman pidananya itu dikurangi sepertiga daripada pidana yang diancamkan pada tindak pidana asalnya. Jadi kalau di dalam yang itu pidana asalnya adalah pasal 131 KUHP. Kalau ayat satunya itu ancaman pidananya 4 tahun, maka terhadap atasan yang membiarkan itu dia diancam dengan pidana 4 tahun dikurangi sepertiga dari 4 tahun. Atau membiarkan itu nilainya sama dengan POGI terdepan. Nah, kemudian kalau di ayat 2 itu ancaman pidananya 6 tahun dari 1 ke 1 ayat 2 itu 6 tahun penjara, maka terhadap atasan itu dikurangi sepertiga dari
6 tahun penjara. Sementara kalau di ayat 3 itu ancaman pidana 9 tahun, maka untuk atasan yang membiarkan atau mengizinkan itu ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari 9 tahun. Demikian. Terima kasih ahli atas pencerahannya. Selanjutnya dilakukan dengan berkata. Baik ya. Tadi kita sudah mendengar banyak macam penjelasan untuk pencerahan sudah kita ini. Tadi saudara Ali sudah menjelaskan apa yang pokok daripada tentang atasan dan bawahan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang tahun 2014 tentang hukum disiplin. Ya. Menurut ahli kami minta penjelasannya antara atasan bawah tersebut dikaitkan dengan pasal 131 bawah PN. Apakah ada reaksinya? Silakan. Ya, untuk menentukan atasan dan bawahan pada saat terjadi tidak benar sesuai dengan pasal 131 bawah PN, maka di situ tentunya bisa jadi awalnya adalah tujuan daripada pimpinan daripada atasan itu mendidik. Tetapi bisa jadi juga ketika pembinaan kebangsaan maka sesuai dengan 131. Itu bisa saja terjadi. Itu skenario pertama. Skenario yang kedua, dari awal memang atasan punya niat untuk mendidik. Tetapi tentunya itu harus berdasarkan motif apa, alasannya apa itu. Harus ada motif. Tidak ada satu perbuatan tanpa motif. Harus ada motif. Nah, tapi kalau ditanya itu tadi dalam kaitan dengan yang kita sudah diskusikan tadi, maka dalam kerangka ada pelanggaran disiplin, itu juga ada pelanggaran disiplin. Bisa saja niatnya awalnya adalah pembinaan, tetapi pembinaan yang kelewatan, yang dibatas. Dan di situ juga dalam hukum pidana militer itu pasal ini, itu fungsinya itu antara lain juga adalah mencegah penyalahgunaan wewenang antum atasan yang berhak dihukum. Sehingga dengan adanya undang-undang hukum disiplin militer, sesungguhnya supaya antara lain meningkatkan pembinaan personel dan organisasi kesatuan, tetapi juga dalam rangka pertama memberi kewenangan atau hak untuk atasan negara untuk menghukum, tetapi juga memagari dia supaya jangan seenak. Itulah tujuan dari undang-undang hukum, fungsi dari undang-undang hukum disiplin militer. Demikian. Baik, makasih ya atas pencerahannya. Ya, dalam ini simpan pasal 131 PN ahli ya. Yang mau kami mintakan juga pencerahannya dari saudara ahli untuk pasal 131 ini. Saya baca saja. Situ militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau memukul suara bawah atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan yang nyata mengancam dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Itu kalau
yang sampai S1 buahnya 6 tahun mungkin ya, 9 tahun. Menurut saudara ahli, apakah juga di sini tadi ada sampaikan dengan Intel ada nggak keterkaitan juga dengan masalah satu ini di mana dia pelaku dalam sejarah dan sejarah itu bagaimana? Jadi di situ disebut atasan yang dengan sengaja memukul atau menuntut bahwa undang-undang ini kan berlaku khusus bagi militer, KUHP militer, dan dengan demikian maka khusus bagi militer. Kalau bukan anggota militer, KUHP, ya. Situ sehingga pertama ada relasi atasan dan bawahan. Yang kedua yang penting di garis bawah di situ adalah unsur dengan sengaja. Nah, dengan sengaja di sini, kalau kita lihat di dalam ajaran pidana itu artinya bicara tentang kesalahan atau sul. Bentuk pertama daripada kesalahan sul, yaitu kesengajaan. Itu lulus, sedang atau sedangkan bentuk kedua adalah kealmaan atau lupa. Nah, kalau dilihat dari konstruksi pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, maka kita bisa melihat bahwa kesengajaan yang ada di situ adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu, bukan sekedar kesengajaan sebagai tujuan saja yang itu menyakiti, diperlukan atau membuat mati. Bahwa pada ayat 1 bisa saja itu hanya kesengajaan sebagai tujuan atau offset bisa ayat dilusi, itu kesengajaan sebagai tujuan. Tetapi pada ayat 2 dan ayat 3 itu kita sudah masuk pada offset premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan dahulu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau hanya sekedar menyakiti, ya ambele, pukul, tendang, itu hanya menyakiti. Tetapi kalau sampai sudah menggunakan alat dan mempersiapkan lebih dahulu alat, misalnya dengan cambuk dan yang lain sebagainya, maka itu sudah masuk pada kesengajaan yang direncanakan. Paling tidak ada ruang bahwa ketika mau membina bawahannya atau ketika mau membina, cari salah dulu, cari tali dulu, cari apa dulu, berarti ada ruang antara tindakan dengan mempersiapkan alat. Dan dengan demikian maka berlakulah parameter dalam kesengajaan itu. Yang pertama adalah pelaku menghendaki, willens, menghendaki untuk melakukan itu. Yang kedua, pelaku memahami bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan hukum disiplin militer yang bisa berakibat pada weapon, maka terpenuhilah willens and weapon di dalam kesengajaan. Nah, ketika willens and weapon ini terbentuk, maka dia mempersiapkan alat-alat itu, berarti sampailah kepada offset premeditatus. Itu kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Tidak, bukan lagi spontanitas, bukan lagi seperti di ayat 1. Dan ayat 1 bisa spontanitas. Kamu melanggar dosa, kamu melanggar masih enggak ada, selesai, itu spontanitas. Dan itu bisa masuk pada hak atau kewenangan anggung sepanjang tidak lebih jauh. Tetapi begitu masuk ayat 2, tidak bisa lagi. Maka secara teori yang melihat ayat 1 kita sebut sebagai penganiayaan mishandling. Ayat 2 dia sudah penganiayaan berat atau akibat juga suara mishandling. Ayat 3 tidak bisa lagi penganiayaan berat. Itu penyiksaan, volunteering berakibat mati.
Demikian. Baik, terima kasih di ini penjelasannya bicara. Jadi yang Kalau sampai ini dulu saya dulu sebenarnya. Nah, yang dibuatnya mana ya? buat yang pasti harus mendapat mungkin saya saja di hal itu mengatakan oleh mau menjadi pada isu apa pasal 131 itu disesuaikan dengan yang satu kali untuk Ya, banyak gitu. Coba tadi jelaskan kepada kami apakah penganiayaan di dalam pasal 351 KUHP kemudian atau definisi dan sama dengan pasal 131 KUHP atau pasal 131 itu sendiri mengenai karakter tersendiri sebagai di dalam KUHP. Mungkin jelaskan. izin yang mulia. Jadi, kenapa saya katakan sesuai? Karena dari segi rumusan deliknya mirip pasal 131 dengan 351 pakai betul mirip. Karena kalau saya bilang nggak sesuai, saya tidak mengatakan identik, kalau identik berarti sama persis. Jadi dari sesuai, dia mirip. Nah, definisi indikasi dosa dalam itu negatif yang menjadi izin kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 memerintahkan bahwa reform dan definisi ini baca sebagai perintah undang-undang hukum pidana. Tapi sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 ya KUHP nasional kita, negara ini tidak menerbitkan terjemahan resmi daripada KUHP UFS. Maka kita menghukum warga negara kita di sipil yang di situ. Itu kita menghukum warga negara kita yang sudah jutaan orang kita kirim ke penjara, sekarang kita kirim ke lapas berdasarkan KUHP terjemahan menurut para ahli. Di rumah saya punya 10 KUHP yang beda, mulai dari R. Susilo, Wanji Saleh, sampai R. Suganti. Bahkan Dr. Musafir dalam disertasinya itu membuktikan bahwa terjemahan dan para ahli isinya beda-beda. Tapi begitu kan sekali lagi, kalau KPM punya satu bunyi saja. Nah, saya masuk ke pertanyaan begitu kan, apa definisinya? Kalau kita cari di KUHP siapa yang ada terjemahan itu tidak diberi definisi. Yang ada adalah pendapat para ahli. Sehingga yang namanya menyakiti itu hanya diterjemahkan dari pengertian itu hanya diterjemahkan dari bahasa Belanda mishandling. Mishandling itu perbuatan atau veteri perbuatan. Mis itu atau berbuat salah. Mis itu salah. Nah, dalam itu tidak kekerasan, ada disebut mishandling. Kemudian ketika gradasi atau levelnya lebih tinggi, maka dia naik menjadi suara mishandling, penganiayaan berat. Dan ketika naik level lagi, maka dia menjadi penyiksaan, tortur. Kalau naik level lagi dari penyiksaan, maka masuk pada pembunuhan atau moral atau dosa. Itu hanya ada di teori. Kalau kita pakai Susilo punya kombinat yang ada di situ, tetapi tidak ada naskah resmi dari negara ini. Ya nanti 1 Januari 2026 baru ada definisi resmi. Kira-kira begitu. yang kita pernah kita disiplin ini dari pasal 40 adalah pembinaan. Untuk dijelaskan juga hasil membangun pembinaan itu akan mungkin dan kedua. Kalau pembinaan itu sudah menggunakan kekerasan fisik
apakah itu boleh dikatakan sebagai asisten cukup politis sampai itu sudah Jadi masalah izin yang dia. Jadi tergantung kasus. Karena kita karena ini sekali kalau kita bawa ke depan. Oh ini membina, oh ini tidak sangat tipis kalau kita bawa ke depan. Saya ada ilustrasi sederhana begini sebenarnya supaya kita panduan ya boleh dipakai boleh tidak. Sederhana begini. Kalau saya satu orang ya sebagai atas kemudian bawaan saya ketika saya juga dia melakukan pelanggaran disiplin terus saya bina dia itu saya pukul berdiri tegak saya pukul kalau saya pukul 10 kali kalau saya sendiri mungkin dia senyum-senyum dia dibuka komentar dia aduh ampun tapi ya dia senyum saja kan tiap hari simpan apalagi dia kalau orang bela diri ketawa dia dalam hati mohon maaf, saya sudah pernah jadi. Nah, tapi yang soalnya adalah kalau saya ada 20 orang, pukul dia satu orang 4 kali saja itu saya sebutkan, ya sama saja hancur. Itu ilustrasi sederhana untuk sekedar membedakan bahwa di situ orangnya kapan disebut sebagai pembinaan dan kapan disebut sebagai pembinaan terlihat daripada modus dan tindak.